hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita dan menjadikan kita semua orang yang mendapatkan maghfirah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan sampaikan sedikit daripada kuliah subuh. Sebelum acara ini dilanjutkan, pertama sekali tentu kita yang namanya hamba Allah, mari kita mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur dan terima kasih di atas nikmat yang sampai detik ini masih Allah izinkan kepada kita semua sehingga panjang umur bisa di dalam melaksanakan taat dan ibadat kepada Allah. Terutama sekali saya lebih bersyukur lagi pada pagi yang mulia ini hadir di masjid yang dirahmati Allah, bahwa saya melihat ini semua di pagi yang penuh dengan barokah ini sudah mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan, karena di waktu selesai azan subuh dikumandangkan, saya ikut serta dan melihat sekaligus menyaksikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu telah membacakan wirid yang sesungguhnya Rasulullah sampaikan bahwa itu adalah mengampunkan dosa bagi orang yang membacanya. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih di dalam satu hari 100 kali kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah seandainya pun dosanya mithla zabadil bahri kata Rasulullah, sebanyak buih di lautan. Maka pada hari ini, di pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah menjanjikan kita semua mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tanda syukur dan kasih sayang diutus Muhammad Rasulullah kepada kita menjadi rahmatan lil alamin, yang membawa jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, yakni Islam. Siapa lagi orang yang memilih agama dan ajaran selain daripada ajaran Muhammad, maka jelas Allah umumkan lewat Al-Quran, falayyuqbala min wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya sebelum sampaikan sedikit tausiah, saya ta'aruf. Saya tidak menyangka dan mengira saya akan berada di kota yang penuh dengan barokah ini, kota Batam yang penuh dengan barokah. Saya sudah melihat semenjak saya berada di airport, saya naik pesawat, saya tengok dari atas, oh inilah Batam yang selama ini hanya saya cuma mendengarkan saja. Setelah sampai di sini, saya melihat ini adalah negeri yang dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin saya menginjakkan kaki di kota Batam, saya sudah keliling masjid. Ada 2-3 masjid yang sudah saya sholat di sana. Namun saya perhatikan di sini adalah betul-betul negeri yang dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya Jumat di Masjid Agung, saya lihat ramai. Saya maghrib di masjid entah apa namanya di sana hari kemarin adalah ramai. Pagi ini saya berada di sini ramai. Saya tidak menyangka seperti ini. Mungkin inilah yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi ketika beliau melanglang buana mengelilingi dunia dan sampai ke Indonesia, sempat mengatakan Indonesia jannatun muajjalah. Indonesia adalah surga yang didahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
negerinya adalah tanahnya subur, airnya mengalir, sumber kekayaannya banyak, dan apabila makhluk dan penduduknya melaksanakan taat, maka itulah yang merupakan satu kebahagiaan hidup di dunia, yang mungkin inilah yang disampaikan beliau bahwa di sini adalah tempat yang senang dan bahagia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nama saya Hasrin Nasution yang hari ini berada di sini, yang bertepatan ada istilahnya silaturahmi dengan keluarga besar alumni Mustafawiyah yang ada di Kota Batam. Jadi sampai kemarin di sini, dan pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit tausiah. Saya dari Mustafawiyah, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ikut menjadi tenaga pendidik di sana selama lebih daripada 20 tahun. Alhamdulillah. Dan saya hari itu melihat banyak juga dari Batam ini yang melanjutkan pendidikannya ke Mustafawiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi yang penuh dengan barokah ini, saya tidak banyak menyampaikan daripada tausiah, karena saya melihat di sini adalah pengamalan manusia adalah memang betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa di sini saya lihat betul-betul manusia adalah mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rame sholat subuh, apalagi orang-orang tua ini, orang-orang tua, rame. Yang muda pun rame saya tengok. Ini adalah merupakan keberkahan daripada Allah. Karena subuh itu adalah bahagian daripada ibadat yang luar biasa. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Orang-orang yang hadir melaksanakan sholat subuh itu adalah orang-orang yang disaksikan dan diakui kebaikannya. Diakui. Apalagi seperti kita ini bertambah umur, bertambah kepada kebaikan terus. Inilah yang Rasulullah sampaikan lewat hadis, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa itu? Khairun nas, kata Nabi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin menjadi manusia yang dikategorikan Allah lewat Rasulullah khairun nas, sebaik-baik manusia, maka siapa orangnya? Yang pertama termasuk kata Rasulullah, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang bertambah umurnya, bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lewat kita berada di 2021. Sekarang kita sudah berada di 2022. Di 2022 ini semakin ditingkatkan ketakwaan. Sampai-sampai apa yang kita lakukan di 2021 itu akan bertambah di 2022. Karena sungguhnya orang yang pintar itu, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan diri untuk masa setelah dunia berakhir. Artinya setelah dia meninggal dunia. Itu sesungguhnya Nabi telah sampaikan, Al-Qais, orang-orang yang pintar bukanlah orang yang bisa mendapatkan minyak dari dalam tanah, bukanlah orang-orang yang dapat daripada tenaga nuklir, bukanlah orang-orang yang seperti di daerah saya, orang yang mendapatkan daripada energi tenaga listrik, bukanlah orang-orang yang sampai ke bulan, tetapi siapa, kata Nabi, adalah orang yang memikirkan belanja dan kebutuhan dia setelah dia telah berada di dunia ini. Al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang pintar itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dia dapat mengendalikan hawa nafsu
dan menghisab dirinya dan orang-orang yang mempersiapkan diri untuk belanja setelah dia meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin, sehingga bertambah kebaikan, tiap hari bertambah kebaikan, bertambah dan bertambah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi subuh. Subuh adalah salah satu ladang ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ladang. Kenapa? Karena subuh itu adalah ibadat yang diistimewakan oleh Rasulullah. Sampai-sampai dalam ilmu fikih, setelah Jumat ibadat yang paling afdol adalah sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Bagaimana fadilah dan keutamaannya kata Rasulullah? Man shallal isya'a ma'al jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang beribadat berjamaah di waktu Isya, kata Nabi, itu adalah seperti beribadat setengah malam, nisfal lail, setengah malam. Kalau kita yang tidak sanggup beribadat mulai dari terbenam matahari sampai jam 12, tidak sanggup duduk beribadat, maka dalam hadis Rasulullah disampaikan, hadir saja sholat Isya berjamaah. Hadir saja sholat Isya berjamaah. Maka beruntunglah bapak-bapak. Di Batam ini saya tengok rame-rame sholat Isya pun. Ya, rame. Itu adalah orang yang sholat Isya berjamaah. Nabi mengatakan faka'annama shalla nisfal lail. Ibadat itu adalah pahala dan ganjarannya bagaikan orang yang beribadat setengah malam. Berarti kalau setengah itu kira-kira jam 12. Siapa di antara kita yang sanggup itu? Maka seperti itulah kelebihan dan keutamanya kata Rasul. Belum lagi subuh. Lalu kalau subuh, man shallas subha ma'al jamaah. Siapa yang beribadat salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Seperti orang yang beribadat satu malam penuh. Begitulah kata Rasulullah di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di waktu subuh berjamaah. Mulai dari rumah dia datang, sudah dia berniat untuk melaksanakan ridho Allah. Apalagi melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah minas sunnah. Begitu keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka bacalah wirid Nabi yang beliau baca di dalam perjalanan beliau menuju masjid. Saya tidak mengajari bapak-bapak, tapi mengingatkan saja. Apa yang Rasulullah laksanakan, apa yang Nabi wiridkan, apa yang Nabi baca di saat-saat beliau keluar dari rumah menuju masjid. Karena kita ini adalah ingin melaksanakan sunnah. Kita adalah ahli sunnah. Tentu kita adalah melaksanakan sunnah. Apa yang Nabi bacakan? Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik, wa bihaqqir raghibina ilaik, wa bihaqqi man syahada ilaik, fa inni lam akhruju asaran wala bataran wala riya'an wala sumu'atan bal kharajtu itiqa sakhatika wa batiqa amradatika fas'aluka an tankizani minan nar wa an taghfira li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Itulah wiridnya Rasulullah di dalam perjalanan menuju masjid. Baca dalam kitab Marakil Ubudiyah bahwa Nabi mengamalkan amalan yang itu menuju masjid supaya dapat nanti sempurnanya pelaksanaan daripada subuh. Begitu sampai di masjid, ya pakai aturan masjid. Masjid itu adalah baitun min buyutillah, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan dalam masjid. Masuk dengan kaki kanan, baca doa. Mumpung di sini adalah ada yang tertulis, tapi saya nggak masuk tadi dari pintu yang itu. Apa? Nabi mengatakan kalau masuk di masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Makanya banyak masjid tertulis, terpampang di depan pintunya sekitar mengingatkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Karena kita sesungguhnya adalah untuk melaksanakan ibadat sesuai aturan Rasulullah, maka Nabi masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saya tengok dia amalkan di sini dan tidak ribut.
Tidak ribut. Nabi tidak ribut dalam masjid. Sampai-sampai mengatakan apa? Kalau ada kalian melihat daripada orang yang ribut di masjid, yang ributnya apa? Membicarakan daripada kehilangannya. Kawan, Pak, saya kemarin letakkan di sini dompet saya hilang. Kalau ada orang membicarakan kehilangannya dalam masjid, kata Rasulullah, apa? Katakan saja kepada orang itu, la raddallahu dhallatak. Semoga Allah tidak kembalikan apa yang bendamu yang hilang. Semoga tidak Allah kembalikan. Karena tak bolehnya cerita, ngomong, bicara selain daripada ibadah dalam masjid. La raddallahu dhallatak. Kalau ada orang yang membicarakan tentang sesuatu daripada usaha perniagaannya dalam masjid, maka katakan saja kepada dia, kata Nabi, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak berikan keuntungan dalam perniagaanmu, karena dia adalah khusus tempat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak, duduk. Setelah duduk, sebelumnya sudah laksanakan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, minimal 2 rakaat tahiyatul masjid. Saya sudah lihat tadi, memang bapak-bapak di sini seperti itu melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah. Sampai-sampai melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, membaca zikir setelah selesai azan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Siapa, kata Nabi, yang mengamalkan itu, membacakan subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam satu hari, maka sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, Allah akan ampunkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebahagian kecil daripada ibadat yang dituntut kepada kita untuk dilaksanakan. Karena bagaimanapun kita yang hidup di dunia ini adalah Allah tuntut untuk beribadat. Allah tuntut untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penyesalan manusia pun nanti, kata Nabi, apalagi ayat Al-Quran disampaikan, penyesalan manusia nanti manakala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa? Adalah kurang beribadat. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Kalaulah mati nanti menemui seseorang, kata Allah dalam Al-Quran, apa ucapan orang yang telah dicabut Allah nyawa? Apa ucapan orang yang Allah panggil menghadapnya? Semua akan menyesal. Apa ucapannya? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Tak satu pun yang tidak mengucapkan seperti itu. Rabbirji'un. Mau apa lagi ke dunia? Mau bisnis, mau melaksanakan tugas-tugas di dunia, mau cari harta, mau membangun rumah. Tidak, bukan itu lagi. Apa kata Allah? Ucapan manusia setelah dia minta kepada Allah, Rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya saya beramal soleh, supaya saya beribadat, supaya saya melaksanakan taat. Cuma itu, la'alli a'malu salihan fima taraktu, itu dalam Al-Quran. Supaya saya isi waktu untuk beribadat kepadamu, ya Allah. Itu. Tapi apa firman Tuhan? Kalla, tak ada lagi waktu yang diberikan untuk Anda. Makanya tak ada satu orang pun yang telah kita antar untuk pemakaman, untuk peristirahatan terakhir, yang kembali bergabung dengan kita. Tak ada, ibu-ibu. Tak ada. Kenapa? Karena itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Tak
akan ada lagi. Itu kalau dalam Al-Quran apa? La'alli a'malu sholihan, katanya tidak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omongan belaka saja, omongan yang sia-sia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Dulu sudah dikasih sama kau waktu beribadat, waktu untuk hidup selama sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun, ada yang 60, ada yang 70, ada yang sampai 90. Maka apabila dia pergunakan, maka dia akan dapatkan manfaat daripada umur yang Allah berikan. Sementara apabila dia tidak beramal, maka penyesalan yang berkepanjangan. Kalla, tak betul itu lagi. Dulu sudah diberikan kepada kau sehat, tak kena kau dengan corona. Sekian banyak orang yang sudah kena dengan corona meninggal dunia, tapi kau tak kena dengan penyakit corona. Dikasih kesempatan kau lagi untuk beribadat, dikasih untuk hidup lagi, tapi tak kau pergunakan untuk beribadat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu saja omongan belaka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Masuk ke dalam barzah, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tak ada lagi batas yang ditentukan sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya sampai hari ini kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, orang-orang yang telah mendahului kita, mereka sedang berada di dalam barzah, mereka dalam kubur mereka untuk menunggu masa yaumul ba'tsi, hari berbangkit, hari untuk dibalas segala amal yang dilakukan oleh manusia. Lalu di dunia ini adalah apa? Mari kita lakukan ibadat sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Apalagi kita orang-orang tua ini, mari kita isi ibadat kita yang tua tak bisa lagi menghafal. Kalau kita yang tua-tua ini tak bisa lagi menghafal, anak-anak yang bisa menghafal, zikir-zikir tak bisa lagi dihafal, tak bisa. Tapi kalau masih muda mumpung bisa. Tapi kalau yang tua-tua ini tak bisa lagi menghafal. Lalu apalah amalan-amalan orang-orang tua seperti kita ini? Termasuklah memakmurkan masjid. Makmurkan masjid. Kalau kita orang yang memakmurkan masjid, kalau kita baca dalam kitab Abi Jamrah lil Bukhari, Nabi sampaikan ada orang yang akan mendapatkan nanti keistimewaan di dalam hidupnya apabila nanti dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat artinya dia akan mendapatkan keistimewaan. Mau bapak-bapak mendapatkan keistimewaan nanti di padang mahsyar. Sedangkan di dunia adalah orang mencari keistimewaan. Di masyarakat kita harus berlomba untuk mencari masyarakat yang ada keistimewaannya, baik dalam beribadat, baik dalam yang lain. Di akhirat nanti yang paling penting ada keutamaan dan keistimewaan. Ada yang Allah utamakan nanti di hari kiamat. Walau hidupnya di dunia ini adalah tidak daripada golongan orang-orang yang makmur, yang kaya raya, tetapi di akhirat nanti yang tidak kalah pentingnya ada. Siapa itu? Siapa yang ingin, maka Allah sampaikan lewat penyampaian Rasulullah. Siapa? Termasuk diantaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang memang hatinya terpaut ke dalam masjid, ingin memakmurkan masjid. Berbahagialah orang-orang yang di dalam hidupnya hatinya tetap ke masjid, seperti orang-orang yang pada daerah ini senantiasa ingin memakmurkan masjid, hadir ke masjid, berjamaah di masjid. Apalagi di saat-saat sekarang banyak orang meninggalkan sunnahnya Nabi. Banyak di berbagai daerah, tapi kok di Batam ini alhamdulillah saya sudah keliling-keliling, tapi namun saya lihat memang di sini adalah orang yang rajin melaksanakan berjamaah, hadir ke masjid. Tiket untuk mendapatkan keistimewaan nanti di akhirat, kata Nabi, adalah termasuklah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki, seorang adalah yang hatinya ingin tetap memakmurkan masjid. Dalam arti luas memakmurkan masjid, kalau bisa dia membangun masjid. Kalau dia tidak bisa membangun, karena kalau yang membangun masjid sekarang ramai orang,
Di mana-mana saya tengok masjid cantik, indah. Sekarang berlomba orang membangun masjid. Lomba di Sipirok, saya 2 minggu kemarin saya ke Sipirok. Saya tengok masjidnya luar biasa, sampai dijadikan orang menjadi tempat wisata. Tempat wisata. Tapi pertepatan saya subuh di situ cuma 5 orang berjemaah. 5 orang. Berarti berlomba membangun masjid. Yang tidak kalah pentingnya berlomba membangun orang ke masjid. Bagaimana caranya? Seperti yang Bapak lakukan seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan nanti di padang mahsyar. Di saat kata Nabi dikumpulkan minal awwalina wal akhirin, mulai daripada manusia pertama dan manusia terakhir. Yang kita yakini dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah akan ada nanti satu waktu yang namakan dengan hasyar. Ada perkumpulan nanti di satu saat. Maka di saat itu adalah orang yang Allah istimewakan. Siapa dia? Orang yang sering ke masjid, orang yang memakmurkan masjid. Sampai-sampai Nabi lewat hadis mengatakan, siapa saja yang melihat orang datang ke masjid, pulang dari masjid, ayyuma imra'at rajulin, siapa saja seorang laki-laki yang senantiasa pulang balik, datang pulang ke masjid, fa ashhidu lahu bil iman, kata Nabi, saksihilah itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman memakmurkan masjid. Siapa lagi selain itu? Siapa lagi selain itu? Selain orang-orang yang memakmurkan masjid. Artinya membangunkah atau memakmurkan dengan mengajak orang untuk ke masjid. Di Sumatera Barat saya pernah ketemu dengan satu masjid. Kalau anak-anak yang hadir sholat subuh itu dikasih hadiah. Kasih hadiah. Itu teknis dia untuk ikut dalam memakmurkan masjid. Dikasih hadiah. Apakah roti, apakah dia uang? Di sana itu saya tengok ada yang dikasih dengan makanan-makanan. Anak-anak, saya rasa kalau anak-anak ditambah lagi dengan makanan, dikasih duit 5.000 per orang, ini tambah rame lagi masjid ini. Tapi kalau bapak-bapak nggak usah. Bapak nggak usah. Tapi kalau yang anak-anak, karena bagaimanapun kita yang tua-tua ini, kalau kita tidak membangun generasi untuk yang cinta setelah kita, cinta ke masjid setelah kita, siapa lagi? Maka teknis itu saya tengok bagus. Sehingga apalagi hari Ahad, anak-anak ramai ke masjid. Kenapa? Karena ada hadiah apabila datang di masjid. Ramai. Itu sekali datang mencari dan mengharapkan hadiah. 2 kali masih itu juga. 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai nanti berkali-kali dia seperti itu, tak lagi mengharapkan hadiah lagi. Itulah namanya tarbiyah, pendidikan, metode dan teknis. Saya ada anak saya, sewaktu dia kecil, ada gurunya yang punya pandangan seperti itu. Begitu dia sholat di masjid, maka datanglah anak ini. Setelah selesai sholat, diambilnya duit waktu itu 1.000, dikasihnya. Ini dia, bahagia betul dia. Besok datang dia lagi. Itu teknis pendidikan dia, melatih anak-anak rajin ke masjid, dikasihnya lagi. Di satu waktu dia tidak sadar bahwa di belakang dia sudah ada yang sholat. Itu yang dia biasakan mendapatkan uang. Begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah di belakangnya. Waktu itu tak bawa duit dia, tak bawa duit. Lalu ditengoknya, ini udah menunggu pula di sini. Maaf dulu ya, nenek utang 1.000, 1.000 utang. Besok datang dia lagi, kasih bayar. Sampai anak ini adalah rajin ke masjid.
Itu teknis dia memakmurkan masjid, sehingga anak yang dikasihnya uang yang tadi cuma 1.000 itu sudah datang di masjid setiap waktu datang di masjid. Maka itulah teknis dia untuk memakmurkan masjid. Seperti apa yang saya tengok itu ada di Sumatera Barat hari itu, sehingga anak-anak rame. Kalau hari Ahad rame anak-anak hadir ke masjid. Di sini pun saya rasa tidak tertutup kemungkinan kalau ada antara bapak-bapak yang berikan seperti itu, maka insya Allah saya yakin dan percaya generasi-generasi yang akan datang adalah generasi subuh, generasi yang rajin melaksanakan ibadat di masjid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini kita makmurkan, dan inilah nanti yang mendapatkan keistimewaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu masih ada kata Nabi yang mendapatkan daripada keistimewaan di hari kiamat. Siapa? Orang-orang yang bersedekah. Wa rajulun tasaddaqa khalian hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamini. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah namun khalian, tak sempat tahu orang. Artinya tersembunyi dia menyampaikan itu. Tersembunyi. Sehingga sembunyinya kata Nabi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamini. Sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kinayah dalam bahasa Arab. Sangkin sembunyinya dia memberikan itu tak tahu orang. Seperti ini umpamanya, ada kasih makanan, ada kasih minuman, dari siapa enggak tahu. Pokoknya ada yang ngasih. Tak perlu dia tahu orang siapa yang memberikan. Maka yang seperti itu pun kata Nabi adalah termasuk orang yang istimewa, orang yang mendapatkan daripada keistimewaan nanti di hari kiamat. Selain itu masih ada lagi. Siapa? Wa zakarallaha azza wa jalla khalian fafadat ainah. Orang yang melaksanakan zikir kepada Allah di tempat yang tidak ada orang mengetahui. Sebelum subuh dia sudah hadir di masjid, tak satu pun yang nampak. Maka dia di situ adalah mengucapkan kalimat istighfar, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat tahlil, dan mentaubati dosa-dosanya. Sampai kepada apa? Perasaan dia bahwa dosa yang banyak itu khawatir dia tidak diampuni Allah, dan dia akui banyak dosa, dan dia adalah takut untuk tidak mendapatkan ampunan, tapi dalam hatinya adalah merupakan satu perbuatan yang ia lakukan itu sesungguhnya adalah baik. Itulah yang orang yang mengucapkan sayyidul istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi mengatakan istighfar adalah banyak. Ada istighfarnya Nabi Adam, boleh. Ada istighfarnya Nabi Yunus, enggak apa-apa. Tapi semua istighfar yang paling afdal kata Nabi apa? Sayyidul istighfar antakul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Inilah istighfar yang paling afdal kata Rasulullah. Antakula Allahumma anta rabbi, ya Allah kaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani, kaulah yang menciptakan aku. Wa ana abaduka, akulah hambamu. Kalau ada orang mengaku hamba Allah, itulah yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya berada dalam janjian sekemampuanku. Yang paling tinggi, abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat yang engkau berikan kepadaku sangat banyak, sangat banyak. Tapi bukan sekedar ucapan, perasaan. Kita memperhatikan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata tetap bisa melihat. Sekian banyak orang yang masih punya mata tapi tak melihat lagi. Telinga masih berfungsi. Sekian banyak orang yang telinganya masih di situ tapi fungsinya tidak lagi.
Namun di atas itu Allah berikan hidayah kepada kita untuk Islam. Sekian banyak orang yang tidak dianugerahi Tuhan nikmat dan hidayah Islam. Di atas itu Allah berikan kepada kita tetap dalam ahlu sunnah wal jamaah. Nikmat yang sangat besar, ahlu sunnah wal jamaah, yang melaksanakan sunnah Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, siapa yang berpegang dalam ahlu sunnah wal jamaah, siapa yang berpegang dalam ajaran Nabi adalah di saat manusia lari daripada sunnah, falahu ajaru syahid, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Disitulah diakui, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi, namun itu tak bisa saya syukuri ya Allah. Tak bisa saya syukuri ya Allah, sesungguhnya tak bisa saya syukuri. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan, tak bisa saya syukuri. Azan dikumandangkan, tak bisa saya hadiri. Beribadat yang dituntun, tak bisa saya lakukan. Dosa yang saya lakukan adalah sangat banyak ya Allah. Itulah yang dinamakan abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi. Maka faghfirli, mengakulah dia sekian banyak dosa, ampunilah aku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan amalan ini di saat-saat dia hidup di atas dunia, diamalkannya pagi, maka tidak Allah panggil dia menghadapnya, tidak Allah cabut nyawanya sebelum Allah perlihatkan kepada dia tempat dia di tempat yang mulia. Tidak dibaca di malam hari, tidak dibaca di malam hari, tidak dimatikan sampai pagi apabila dia baca sebelum diperlihatkan di tempat yang mulia. Itu kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya sudah tua menghafal itu, agak sulit katanya. Saya sudah tua menghafal untuk amalan seperti itu, tak bisa lagi. Lalu apa lagi amalan yang bisa saya lakukan? Kita cari amalan yang nilainya tinggi di sisi Allah. Kalau kita tidak bisa lakukan seperti itu, termasuk apa? As-siwak. As-siwak, bersiwak. Kalau kita baca dalam hadis, kalaulah bukan karena sulit dan beratnya perasaan umatku, saya wajibkan bersiwak, kata Nabi. Bersiwak ini banyak ditinggalkan orang. Bersiwak, apa itu bersiwak? Menggosok gigi sebelum sholat. Itu pahalanya, keutamaannya luar biasa. Rakaatani bisiwakin abdullu min sab'ina rakaatan bila siwak. Itu kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadisun Nabawi. 2 rakaat orang bersiwak, menggosok gigi sebelum sholat, itu adalah 2 rakaat yang lakukan abdul, kata Nabi, daripada 70 rakaat bila siwakin. Mudah, minas sunnah. Minas sunnah. Ibu-ibu, kita lihat ada orang yang datang dari Makkah, itu bawa kayu siwak. Nah, itu adalah yang paling utama. Kalau tidak bisa, ambil saja kain. Minas sunnah, minas sunnah. Siapa yang sholat dengan bersiwak, kata Nabi, 2 rakaat dia sholat dengan bersiwak, abdol, lebih utama daripada 70 rakaat bila siwakin. Ada hadisnya, hadis sahih. Makanya dalam ilmu fikih ada 3 tempat yang sangat-sangat dianjurkan dan diutamakan melaksanakan siwak. Nabi melaksanakan itu. Yang pertama adalah ketika mau sholat. Ketika mau sholat, guru saya dulu waktu saya sekolah di Mustafawiyah, itu kalau mau sholat diluruskan barisan, sebelum sholat semua ambil kain bersiwak. Saya nggak tahu apa maksudnya itu. Ambil kain. Apalah manfaatnya ini, saya pikir waktu dulu, waktu kecil. Setelah saya belajar lebih lama, maka nampak bahwasanya itu adalah memang sunat yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, as-siwak.
rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Makanya mudah-mudahan tidak bisa melaksanakan ibadat yang masih panjang perjalanannya, prosesnya, menghafal lagi, mengingatnya lagi, setelah itu lupa lagi, lama untuk bisa mengamalkannya. Maka amalkan yang tidak membutuhkan ingatan dan pikiran untuk melaksanakannya, dalam pengertian tidak menghafal, maka lakukannya minas sunnah. Itu nomor satu sebelum sholat, apakah ia sholat fardu atau sholat yang sunat. Kemudian ada lagi di saat bangun dari tidur. Di ilmu fikih dikatakan, di kitab Al-Bajuri dikatakan itu ketika bangun dari tidur sangat-sangat disunahkan. Nabi saya tengok dalam satu riwayat, tidak, Nabi tidur sebelum di sampingnya ada satu alat untuk yang begitu dia bangun nanti dia untuk dapat bersiwak. Berarti Nabi siapkan sebelum tidur Nabi, maka disiapkannya satu alat untuk bersiwak. Begitu bangun dia besok pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minas sunnah. Nampaknya sepele tapi nilainya adalah sangat tinggi. Bisa saja amal yang sekecil itu adalah amal yang sangat bersih. Sangat bersih. Terhindar daripada ria. Siapa yang mau tersurat dalam terbit dalam hati kita untuk ria? Begitu kita bangun. Kalau amal yang lain itu adalah bisa saja ditompangi dan mudah dipengaruhi oleh syaitan. Sama saja dengan saya azan di masjid. Azan di masjid ada getaran, gerakan syaitan, agak bagus buat orang ramai. Saya baca Quran, kuatkan sikit biar didengar orang. Itu peluang daripada syaitan. Tetapi kalau begitu bangun, tak ada terbit apapun kecuali minas sunnah liridhoillah. Itulah bagi orang yang tidak bisa menghafal dan untuk beribadat yang belum bisa diamalkan. Kalau belum menghafal, maka kita carilah amalan yang bisa kita lakukan, asalkan dia ada aturan di dalam syariat Muhammad, minas sunnah. Kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa? Hidup di dunia ini adalah tempat untuk beribadat. Di antara ibadat yang perlu kita laksanakan adalah kembali kepada sunnatur Rasul. Apa saja yang dianjurkan Nabi maka kita laksanakan. Yang kedua, mari kita syukuri nikmat Tuhan, terutama di kota Batam ini adalah kota yang kita harapkan kota yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam dan ajaran Muhammad semakin kita laksanakan di sini, kita nanti termasuk dalam janjian Allah dalam Al-Qur'an, ahlul qura amanu lau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas sama. Kami bukakan keberkahan, akan datang lagi. Belum cukup ini, akan datang lagi keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat kota Batam ini luar biasa. Seandainya saya masih lajang dulu begitu tamat, saya masih kepingin untuk ke Batam ini. Tapi sudah lewat waktunya, saya sudah tua, tak mungkin lagi untuk merantau ke kota Batam. Maka saya mendoa kepada Allah, semoga saudara-saudara saya yang ada di sini adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk terus menjadikan kota Batam ini adalah kota yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu adalah termasuk di golongan hamba-hamba yang diampunkan Allah dosanya dan diberikan nanti keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata Bang Ucok tadi, ada satu dua mungkin pertanyaan, muzakarah namanya, ya nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dimuliakan Allah, tadi Pak Kiai ada menyampaikan bahwasanya ketika kita sebelum subuh berzikir subhanallah bihamdihi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, apakah ada ciri-ciri bahwa seseorang itu telah dihapuskan dosanya? Misalnya dari karakter dia, behavior dia, perilaku dia. Apakah ada keterangan seperti itu Pak Kiai? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam hadis ada Nabi sampaikan, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih setiap harinya 100 kali, itu akan Allah berikan ampunan kepada dosa-dosanya. Lalu pertanyaan Bapak itu tadi, lalu kalaulah seorang yang mengamalkan amalan yang Nabi sampaikan, diampuni Tuhan, apakah ada ciri-ciri orang yang diampuni Tuhan dosanya? Begitu Pak ya? Nah, ciri-ciri orang yang diampuni Allah dosanya itu adalah semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin rajin beribadat, semakin terhindar daripada perbuatan dosa. Itu termasuk daripada ciri-ciri orang yang diampunkan Tuhan dosanya. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, Nabi lewat hadis mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu lazaun ilal jannah. Artinya orang yang melaksanakan haji sementara hajinya yang mabrur, maka itu adalah tidak ada balasan kecuali dosa dan mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu apa tandanya? Semakin takut kepada Allah dan semakin rajin untuk beribadat. Itu termasuk tanda Bapak. Terima kasih. Mungkin sampai di situ saja, kita akhiri saja dengan doa. Sebelumnya kita akhiri dengan doa, kita bacakan Ummul Quran yang sumpah pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita semua, seluruh muslimin dan muslimat. Lihadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairi waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma iftah masami'a qulubina lidhikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.